Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Hengu Kreator. Masih bersama dengan kami petani nekat, orang duwe bakat. Nah, untuk sore hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengatasi patek dan leles dalam tanaman cabai dan tomat. Gimana langkah-langkah atau cara yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Silahkan tonton terus YouTube kami di channel Hengu Kreator, dan jangan lupa subscribe dan like di YouTube kami untuk mendukung kami dalam pembuatan video ini. Oke teman-teman, nah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas cara mengatasi patek dan layu fusarium pada tanaman tomat dan cabai yang di musim penghujan ini. Nah, ini contohnya patek yang terjadi di tanaman tomat seperti ini. Terus untuk layu fusariumnya ini, nah ini contohnya seperti ini, yang tiba-tiba batangnya layu dan akhirnya kering karena mati. Semuanya kering mulai dari batang, daun sampai dengan buahnya. Nah, yang ini yang seperti ini layu fusarium ini yang sangat berbahaya sekali. Ini seperti ini sangat berbahaya sekali ini, karena ini penyakit ini menular, bisa menular ke tanaman yang lain. Nah, pada kesempatan sore hari ini akan saya bagikan langkah-langkahnya seperti apa untuk mengatasi penyakit seperti ini. Mari kita bahas bersama. Oke teman-teman, sobat taniku, nah langkah-langkah yang akan kita lakukan atau cara apa, menggunakan obat apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, di sini saya untuk mengatasi patek dan teklik yang ada di tanaman cabai dan tomat, itu yang pertama saya menggunakan hidrogen peroksida, ini yang 3%, terus ini yang 50%. Nah, nanti dari kedua ini cara pemakainya akan berbeda. Terus yang berikutnya kita menggunakan Nordok yang bahan aktifnya banyak tembaganya. Terus yang berikutnya kita menggunakan fungisida yang dari Nativo atau dari Bayer, yang produknya itu Nativo. Itu teman-teman bisa menggunakan produk yang lain, silahkan, yang penting fungisida. Terus triple X. Nah, triple X ini penembus atau perata. Ini silahkan juga teman-teman bisa menggunakan yang merek lain. Untuk pada kesempatan ini hari ini saya menggunakan ini. Nah, langkah-langkah yang pertama nah itu kalau kita mau melakukan dengan cara penyepraian, itu kita gunakan yang hidrogen peroksida ini yang 3%. Nah, ini teman-teman jangan lupa menggunakan sarung tangan, karena HO2 ini, HO2 dan P2 ini hidrogen peroksida ini kalau mengenai kulit kita ini akan melepuh atau akan sakit kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, cerkit gitu. Nah, ini teman-teman harus menggunakan sarung tangan. Terus yang berikutnya teman-teman juga harus menggunakan masker. Nah, teman-teman juga harus menggunakan masker. Nah, seperti ini masker, karena ini juga semuanya obat itu bahan berbahaya, kita menggunakan masker. Nah, untuk takarannya itu teman-teman, yang pertama ini karena kita mau melakukan penyepraian ya, ini mau kita semprotkan atau kita akan dengan menggunakan penyepraian. Ini dalam satu tangki 16 liter ini tangki 16 liter ini kita menggunakan yang 3%, hidrogen peroksida yang 3%. Ini untuk mengatasi jamur dan bakteri yang ada di tanaman. Ini per liternya ini 10 mili.
10 mili. Nah, karena ini 16 liter, dalam satu tangki ini 16 liter, maka untuk hidrogen peroksidanya ini kita kasih 160 sampai 200 mili. Nah, di tangan saya ini, di takaran saya ini ada ini 50 mili. Jadi ini kita kasih 200 mili. Berarti ini kita kasih ini teman-teman, ini kan 50. Nah, ini kita kasih 4. Nah, ini 50 kita tuangkan di air ya, tuangkan di air. Terus lagi 50, ini 100 ketemunya, 150, ini 200. Nah, hidrogen peroksidanya ini sudah kita kasih 200 dalam satu tangki yang berisi 16 liter. Nah, ini kita tutup dengan rapat karena ini bisa menguap, ini sangat berbahaya. Terus selanjutnya saya biasanya menggunakan merek Nativo untuk fungisidanya. Itu kita kasih 1 sendok. Nah, ini 1 sendok makan. Nah, segini nih, 1 sendok makan yang kita campurkan jadi satu di air. Terus kita aduk terlebih dahulu, kita aduk dulu. Setelah itu baru kita kasih ininya, penembusnya, peratanya. Nah, ini kita kasih peratanya, ini kita kasih 20 atau 10 lah. Ini jangan banyak-banyak, nanti kalau tidak di musim penghujan. Biasanya saya tidak menggunakan ini karena ini di musim penghujan, takut nanti kalau setelah kita nyepray atau nyemprot ini terus hilang karena dibawa oleh hujan. Makanya kita kasihkan perata atau penembus ini. Nah, kita buka dulu. Nah, ini untuk yang kita spray atau kita semprotkan. Nah, kita kasih 10. Nah, ini udah. Nah, ini untuk apa, untuk penyeberan. Nah, lalu kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk sampai rata seperti ini, baru kita masukkan ke tangki ini dan kita isi air sebanyak 16 liter air. Jadi seperti itu langkah yang pertama. Nah, inilah Pak Dewario akan mulai menyemprot, tapi ini tidak progres sama sekali, tidak menggunakan masker. Nah, nih. Harusnya ini menggunakan masker dalam penyemprotan. Ini tadi tidak menggunakan masker. Tuh, disemprotkan oleh Pak Dewario.
Oke teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan cara-cara atau langkah yang pertama dengan cara dispray menggunakan obat yang sudah saya bagikan kepada teman-teman dengan menggunakan alat ini, penyemprotan ini, blower. Jadi kita blower, kita semprotkan ke tanamannya. Nah terus langkah yang kedua kita akan menggunakan hidrogen peroksida ini yang ukuran 50%. Nah ini lebih keras lagi. Ini kalau dituangkan di tanah ini akan mengeluarkan asap. Jadi ini sangat luar biasa. Ini kalau kena langsung ke tanamannya, ini akan langsung mati. Jadi sekali lagi saya ulangi, akan langsung mati karena gosong di tanah saja itu bisa mengeluarkan asap. Nah gimana caranya ini biar bisa aman? Nah ini kita harus mempelajari dulu untuk cara-caranya. Nah kalau saya biasanya ini saya gunakan yang 50% ini saya gunakan untuk mengocor dengan takaran saya itu menggunakan ukuran 30 mili. 30 mili ini 30 sampai 50 mili itu dalam dikali dengan 20 liter air. Sebenarnya itu peraturannya kan ada 10 mili per liter air. Nah itu dicampur terlebih dahulu, tinggal dikalikan saja teman-teman. Jadi 10 mili per liter air. Jadi berapa alat atau berapa jerigen? Kalau saya itu biasa menggunakan jerigen setat itu dengan ukuran 20 liter. Berarti tinggal kita kalikan saja ketemunya berapa. Yang jelas per liternya adalah 10 mili dalam 1 liter. Nah terus yang berikutnya itu saya menggunakan Nordok. Nah saya menggunakan Nordok ini yang bahan tembaga. Ini kita campur jadi satu. Ini saya menggunakan biasanya 1 sendok makan, sama dengan Napipo tadi. Saya menggunakan 1 sampai dengan 2 sendok makan ini dengan merek Nordok ini. Kita campurkan jadi satu di ember dengan hidrogen peroksida yang 50% dengan takarannya tadi 10 mili per liter air. Kalau saya biasanya dengan jerigen 20 itu saya kasih 40 sampai 50. Nah itu tergantung nanti kita lihat situasi tanamannya itu sendiri. Memang benar-benar banyak yang layu dan itu bakterinya harus segera kita berantas atau kita tanggulangi. Jadi kita dosisnya ya jelas 10 mili per liter air. Kita aduk jadi satu lalu kita kocorkan. Nah cara yang kedua ini kita kocorkan, bukan kita semprotkan. Jadi ini kita kocorkan di pokoknya itu loh, di batang-batangnya itu. Jadi dengan cara seperti itu. Nah langkah-langkah seperti ini yang biasa saya gunakan untuk menanggulangi penyakit fusarium, lai fusarium dan patek atau teklik yang ada di tanaman cabai dan tomat saya. Jadi seperti itu. Nah inilah proses pengocoran yang biasa kami lakukan, dikocor-kocorkan di batangnya atau di pokoknya cabai dan tomat tersebut. Nah ini di tadi dua-duanya dimasukkan ke ini sama Nordok.
Oke teman-teman, itulah tadi cara atau langkah-langkah yang saya gunakan untuk menanggulangi teklek atau patek pada tanaman saya, yaitu tanaman cabai dan tomat. Silahkan teman-teman bisa mencoba, bisa mempraktekkan, mudah-mudahan hasilnya bisa seperti tanaman saya ini, bisa pulih dan sehat, dan akhirnya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan hasil seperti yang teman-teman inginkan. Jadi mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani nekat, orang duwe bakat.